Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Hans Cupang Bandung. Pada video ini, judulnya adalah perbedaan pengawetan hasil fermentasi dan tanpa fermentasi. Video ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya yang berjudul pelatihan fermentasi dan pengawetan ampas tahu. Karena hasil pengawetan fermentasi tersebut dirasa kurang memuaskan, pada kesempatan ini saya akan melakukan hal yang sama, tetapi hasil dari pemerasan ampas tahu akan langsung diawetkan dengan cara dijemur di terik matahari tanpa difermentasi terlebih dahulu. Di sini ada dua contoh hasil pengawetan hasil fermentasi. Yang pertama, yang ini adalah hasil pengawetan selama 4 hari penjemuran dari hasil murni ampas tahu yang difermentasi. Dan hasilnya seperti ini teman-teman. Ini terasa ini rada keras, kering tapi keras gitu. Dan menurut saya ini hasilnya tidak memuaskan. Dan yang kedua adalah yang ini adalah hasil fermentasi selama 4 hari juga yang dilakukan 3 bulan lalu. Tapi bahannya adalah ampas tahu dan dedak. Terlihat di sini hasilnya ini sangat bagus. Karena ini bentuknya buyar seperti ini dan tidak lengket seperti yang ampas tahu aja. Sedangkan yang ini hasil fermentasi ampas tahu dan dedak. Ini selama 3 bulan, ini masih awet, masih bisa dipakai karena ini bentuknya sudah buyar seperti ini. Dan cara pemakainya tinggal direndam beberapa jam, sejam atau 2 jam, lalu bisa langsung diberikan buat pakan cacing sutra. Tujuan akhir dari video ini supaya teman-teman mengetahui perbedaannya antara pengawetan hasil fermentasi dan pengawetan langsung setelah diperas terlebih dahulu ampas tahunya. Sebelum dilakukan penjemuran, baik untuk difermentasi ataupun untuk pengawetan, maka ampas tahu ini yang baru dibeli dari pengrajin tahu wajib harus dibuang airnya dengan cara diperas atau diinjak-injak ampas tahunya yang terlebih dahulu dipindahkan ke bekas karung beras ini. Ampas tahu ini akan saya pindahkan langsung ke dalam karung ini dengan cara sebagai berikut. Saya tutup dulu karung ember ini dengan karung dan langsung dibalikan. Nah, beginilah praktisnya memindahkan ampas tahu yang ada di dalam ember. Seperti berikut. Nah, jadi mudah, cepat. Nah, sekarang ini terlihat kosong. Nah, ini terlihat kosong embernya sekarang. kosong.
Dan saya akan melakukan pemerasan seperti biasanya dengan cara diinjak-injak seperti ini. Kita akan injak-injak seperti biasa ya teman-teman ya. Nah seperti ini. Tetap saya menggunakan sepatu ini supaya mempermudah pembuangan airnya. Sepertinya airnya sudah habis karena diperas dengan cara diinjak-injak begini. Maka selanjutnya adalah tinggal memindahkan hasil perasan ini ke tempat ceper untuk dijemur. Jadi hasil perasan ampas tahu tadi yang saya sudah injak-injak, sekarang waktunya untuk dijemur. Ini kelihatan buyar ya teman-teman. Ini kadar airnya sudah sedikit berkurang, tapi kurang sempurna, makanya saya akan menjemur hasil injakan tadi selama 2 jam. Karena dirasa terlalu padat dalam nampan ini, maka saya akan membagi atau memindahkan sebagian dari ampas tahu ini supaya jangan terlalu padat di nampan yang ceper ini. Nah sekarang kelihatan sudah agak berkurang penumpukan ampas tahu di nampan ini. Proses pengeringan sudah berlangsung selama 2 jam di terik sinar matahari, dan waktunya sekarang saya akan pindahkan ke wadah ini sebanyak 3 kilo, masing-masing 1,5 kilo. Dan terlihat di sini ampas tahunya kadar airnya berkurang. Rencana awal hanya 3 kg ampas tahu yang akan difermentasi. Tetapi melihat sisanya masih sangat banyak, maka saya putuskan menjadi 5 kg yang sudah dilakukan penimbangannya menggunakan timbangan elektrik semacam ini. Nah ini 5 kg terdiri dari 1,5 kg, yang ini pun 1,5 kg, dan yang ini adalah 2 kg. Sekarang siap untuk difermentasi, dan sisanya ini saya biarkan dijemur beberapa hari di terik matahari yang gunanya untuk pengawetan. Jadi untuk kali ini saya mencoba tanpa difermentasi dulu, langsung diawetkan dengan cara dijemur. Untuk fermentasi ampas tahu yang sudah agak kering ini sebanyak 5 kilo, maka diperlukan molase sebanyak 75 ml dan air bersih 200 ml serta EM4-nya adalah 2 tutup botol. Prosesnya adalah sebagai berikut. Langkah pertama, saya akan pindahkan 2 tutup botol IM4 ini ke dalam molase. Ini satu lagi, nah itu lagi. 2 tutup botol EM4 sudah saya pindahkan atau campurkan ke molase ini, lalu
sisa yang ada di tutup botol ini saya encerkan dengan menggunakan air bersih. Lalu antara molase dan E4 ini diaduk merata. Dan ini siap untuk digunakan sebagai fermentasi ampas tahu. Nah, sekarang tinggal masukkan ampas tahunya. Ini 2 kg. Saya masukkan 2 kg tambah 1,5 jadi 3,5 kg. Tambahkan lagi 1,5 kg jadi 5 kg. Nah, ini 5 kg ampas tahu yang agak kering sudah saya pindahkan ke tempat pengadukan ini, dan campuran antara molase dan E4 tadi langsung diguyurkan begitu saja teman-teman, semacam ini, langsung diguyur saja semacam ini. Lalu sisa yang ada di dalam gelas bubur ini ditambahkan air bersih yang tadi supaya bisa terbuang semua. Ya, ternyata proses fermentasi ampas tahu ini sangat mudah. Ini prosesnya. Dan hasil dari fermentasi ini akan dipergunakan sebagai media buat budidaya cacing sutra dan sebagai pakannya semacam ini. Dan ini dirasa sudah rata semua ya teman-teman, sudah rata semua, sudah teraduk, dan warnanya pun terlihat agak sedikit coklat yang tadinya putih. Nah, ini hasil akhirnya setelah pengadukan ya, kelihatannya agak coklat dan siap ditutup. Hari ini tepat 7 hari yang lalu saya melakukan fermentasi dan hasilnya adalah sebagai berikut. Mari kita mencoba membuka tutup dari ember ini, apa yang akan terjadi di dalamnya. Nah, ini dia teman-teman. Ternyata di tutup ini mengandung banyak air sampai berjatuhan seperti ini. Dan di dalamnya pun terlihat ini banyak sekali uap-uap air yang menempel di seluruh permukaan dari ember ini. Dan hasilnya pun ini terlihat sangat lembek. Nah, ini sangat lembek ya teman-teman. Dan ini siap digunakan untuk budidaya cacing sutra sebagai medianya. Nah, ini teman-teman, kalau nggak mau diawetkan, ini harus dilap setiap hari supaya air ini jangan jatuh ke bawah, karena kalau jatuh ke hasil fermentasi ini akan menyebabkan fermentasinya menjadi busuk dan tidak layak untuk diberikan kepada cacing sutra. Nah, ini terlihat airnya sangat banyak sekali teman-teman. Nah, ini repotnya kalau tidak diawetkan, ini harus dilap setiap hari. Jadi ya ini resikonya teman-teman ya.
Kalau nggak mau diawetkan, berarti kita harus mengelap setiap hari. Nah, seperti berikut. Lalu dalamnya juga harus dibolak-balik seperti ini. Ini terlihat jadi lebih lembek ya teman-teman. Teksturnya lebih lembut. Nah, ini yang disukai oleh cacing sutra. Nah, ini, dan harus dibolak-balik seperti demikian. Ini bagaikan bubur ya teman-teman, yang tadinya agak kering, sekarang hasil difermentasi jadi lembek seperti ini, seperti bubur. Dan saya akan coba memberikan hasil fermentasi ini ke kontainer karantina cacing sutra saya. Ini teman-teman, di sini tempat karantina cacing sutra yang sudah berumur seminggu, dan kelihatannya ini sudah stabil, tidak ada kematian yang banyak lagi. Dan ini akan saya coba diberi pakan atau diberi makan dengan hasil fermentasi dari ampas tahu ini. Nah, seperti ini teman-teman ngasih makannya ya. Terus seperti ini aja. Menurut channelnya Herdy Susanto, si cacing ini paling suka memakan ampas tahu yang difermentasi. Makanya saya akan mencobanya di tempat saya sendiri, akan saya buktikan apakah benar demikian. Nah, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Herdy Susanto yang sudah memberikan ide seperti ini. Dan saya sekarang sedang mulai mencoba dari ide Herdy Susanto. Nah, ini teman-teman ya, selebihnya nih akan ditumpahkan begini saja. Semoga budidaya cacing sutra saya pun akan sukses seperti beliau. Nah, ini seperti gini ya teman-teman ya. Ini dicairkan dulu karena ini agak padat. Nah, ini teman-teman ya, aplikasi dari hasil fermentasi ampas tahu ini yang disukai oleh cacing sutra. Nah, kalau menggunakan fermentasi ini ya harus dilakukan proses pembulak-balikan ini setiap hari. Dan kalau ada airnya di sekitar ember ini, maka harus dilap, dibersihkan seperti ini. Dan tutupnya pun harus dibersihkan juga. Yang ini hasil fermentasi selama seminggu. Sedangkan yang ini adalah hasil pengeringan atau pengawetan selama 2 hari tanpa difermentasi terlebih dahulu. Yang ini adalah hasil fermentasi antara dedak dan ampas tahu sudah 3 bulan, hampir 4 bulan, ini masih tetap awet. Dan cara penggunanya adalah harus direndam dulu selama sejam supaya ini bisa lembek lagi dan langsung diberikan kepada cacing sutra. Sedangkan ini adalah hasil fermentasi ampas tahu dan langsung dikeringkan selama 4 hari, jadinya demikian teman-teman. Dan ini menurut saya adalah proses gagal.
Ini produk yang gagal, yang tidak perlu dilakukan sama teman-teman. Cukup saya sendiri melakukannya, dan saya sarankan menggunakan yang ini lebih baik. Jadi tanpa difermentasi, langsung setelah diinjak-injak atau dibuang airnya, ampas tahu tersebut langsung dijemur di terik matahari selama 2 hari atau 3 hari, dan hasilnya adalah seperti ini. Dan ini tahan lama, berbulan-bulan. Jadi tinggal teman-teman mau pakai pilih metode yang mana untuk mengawetkan daripada ampas tahu ini. Demikianlah akhir dari video ini. Semoga ada manfaatnya. Nantikan video selanjutnya yang berjudul merangkai rak nampan untuk budidaya cacing sutra. Sampai jumpa di video-video menarik lainnya. Dadah.